Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Merupakan sukacita dan anugerah bila kita boleh bersama-sama pada hari ini merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini adalah diambil dari Yeskel pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan fokus perenungan pada ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Melalui firman ini kita akan belajar, saudaraku, bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Yeskel dalam situasi yang sulit, dan bagaimana kita pun hari ini dipanggil untuk setia membawa suara Tuhan di tengah dunia yang seringkali menolak kebenarannya. Saudara, pada tahun 1956 ada 5 orang misionaris muda asal Amerika Serikat pergi ke sebuah suku terpencil di hutan Amazon, yaitu suku Auca, yang belum pernah mendengarkan tentang firman Tuhan atau mendengarkan Injil. Suku ini terkenal ganas, membunuh siapa saja yang datang dari luar, dan banyak orang berkata agar mereka jangan ke sana, karena suku tersebut adalah bangsa yang pemberontak yang akan membunuh orang di luar suku mereka. Tetapi rupanya kelima misionaris ini tetap pergi. Mereka belajar bahasa suku itu, mereka berdoa, mereka mempersiapkan segala makanan dan hadiah di atas pesawat, berharap nantinya bisa membuka hubungan damai dengan suku tersebut. Hingga pada suatu hari, mereka pun mendarat di tepi sungai seperti Yeskel, di tepi sungai Kebar. Namun sangat tragis, beberapa hari kemudian kelimanya dibunuh dengan sadis. Saat itu dunia menangis, saudaraku. Banyak orang mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi, padahal kedatangan mereka adalah untuk memberitakan kebenaran dan juga untuk menyelamatkan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, justru ternyata setelah kematian mereka, pintu Injil pun terbuka. Istri-istri dan anak-anak mereka kembali ke sana, kembali ke tempat pembunuhan suami dan ayah mereka untuk memberitakan tentang kasih Kristus. Dan suku itu pun kemudian bertobat. Para pembunuh pun menjadi pengikut Kristus di tempat yang keras dan di tempat berdarah itu, yaitu dengan terbunuhnya misionaris. Maka kemudian tumbuhlah gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, seorang prajurit tak akan dipanggil ke medan perang jika perang itu tidak nyata. Seorang dokter tidak dibutuhkan jika tidak ada yang sakit. Dan seorang nabi tidak akan dikirim jika tidak ada bangsa yang menyimpang. Nah, dalam Yeskel 2 ayat 3, Tuhan menyebut Israel sebagai bangsa pemberontak. Dan kepada bangsa itulah ternyata Yeskel dipanggil oleh Allah. Sebuah panggilan yang memang mungkin tidak nyaman, tetapi ini sangat penting untuk kerajaan Allah dan juga untuk manusia. Saudara-saudara, seperti Yeskel, kita pun sering berhadapan dengan orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, atas semuanya itu, Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia kepada panggilannya. Yeskel diminta untuk terus menyampaikan firman Tuhan, entah mereka dengar atau tidak, tetapi dia harus tetap menyampaikan dari apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hari ini dunia membutuhkan lebih banyak Yeskel, orang-orang yang berani berdiri dan berkata tentang firman Tuhan meski suara itu ditolak. Ingat, kita jangan menunggu keadaan baik dulu baru melayani, tetapi justru di tengah pemberontakan, panggilan Tuhan itu harus menjadi relevan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, hari ini mungkin Tuhan tidak mengutus kita ke suku pedalaman atau tanah pembuangan, tetapi Tuhan tetap memanggil kita ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Misalnya seperti keluarga yang jauh dari Tuhan, masyarakat yang semakin memberontak, dan lingkungan yang menolak kebenaran. Hari ini Tuhan masih berkata,
"Hai anak manusia, aku mengutus engkau." Maukah saudara menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku"? Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini melalui kisah panggilan Yeskel. Ajarilah kami untuk taat dan berani menjawab panggilan-Mu, meski kadang harus melayani di tengah bangsa yang keras hati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di gereja Sang Pamarto, Rei 5. Berkatilah setiap pelayanan yang dikerjakan. Kuatkanlah iman setiap jemaat dan peliharalah kehidupan keluarga mereka. Tuhan, berkati juga usaha dan pekerjaan mereka. Bukalah jalan bagi yang berjuang dan tuntun mereka dalam setiap keputusan. Pulihkanlah yang sakit, hiburkanlah yang lelah, dan kuatkanlah yang sedang menghadapi tantangan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.